Halo, nama saya Calvin Adelshita dari jurusan Data Science Pinus University. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai bangun data. Setelah menonton video ini, diharapkan peserta dapat menjelaskan pengertian bangun data, mengetahui contoh bangun data dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menghitung luas dan keliling bangun data. Apa itu bangun data? Bangun data adalah bentuk geometri dua dimensi atau 2D yang hanya mempunyai panjang dan lebar, tanpa memiliki ketebalan atau volume. Bangun data mempunyai ciri khusus yaitu garis lengkung atau lurus yang bertemu dan membentuk satu bidang. Macam-macam bangun data dapat kita temui di sekitar kita. Yang pertama adalah ubin lantai. Ubin lantai pada umumnya berbentuk persegi karena memiliki empat sisi yang sama panjang dan empat sudut siku-siku. Contoh yang kedua adalah jam dinding. Sebagian besar jam dinding memiliki bentuk lingkaran, yaitu bangun datar yang tidak memiliki sisi maupun titik sudut. Selanjutnya ada layang-layang mainan yang berbentuk layang-layang. Bangun datar ini memiliki dua pasang sisi yang berdekatan dengan panjang yang sama. Setelah melihat contoh bangun datar di sekitar kita, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis bangun datar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 8 jenis bangun datar. Yang pertama ada persegi, persegi panjang, segitiga, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Masing-masing bangun datar memiliki ciri-ciri dan rumus yang berbeda, yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki empat sisi yang sangat panjang. Karena semua sisinya sangat panjang, kita cukup mengetahui panjang satu sisinya untuk dapat menghitung luas maupun keliling. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, sedangkan untuk keliling adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 dikali sisi. Setelah mempelajari persegi, sekarang kita akan beralih ke bangun datar berikutnya, yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki dua sisi panjang dan dua sisi pendek. Sisi yang berhadapan sama panjang, dan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Untuk menghitung luas, kita dapat menggunakan rumus luas dikali luas sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan untuk keliling dihitung dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar, yaitu jumlah seluruh sisi persegi panjang. Selanjutnya kita akan mempelajari bangun datar segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Pada saat ini terdapat beberapa jenis segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan juga segitiga sembarang. Meskipun bentuknya berbeda, setiap segitiga memiliki alas dan tinggi yang digunakan untuk menghitung luas. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi, sedangkan rumus keliling segitiga adalah sisi ditambah sisi, atau jumlah panjang ketiga sisinya. Selanjutnya kita akan mempelajari jejer genjang. Jejer genjang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Untuk menghitung luas, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan alas dikali tinggi, sedangkan keliling dihitung dengan menjumlahkan seluruh sisi jejer genjang. Selanjutnya kita akan mempelajari belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki empat sisi sama panjang dan dua diagonal yang saling berpotongan. Untuk menghitung luas, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan untuk keliling, kita dapat menggunakan rumus sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan 4 kali sisi. Atau bisa dibilang menjumlahkan seluruh sisi dari belah ketupat. Pada gambar di samping, gambar berikut, D1 menunjukkan diagonal 1, atau diagonal pertama, dan D2 menunjukkan diagonal kedua. Kedua diagonal inilah yang digunakan untuk menghitung luas belah ketupat. Selanjutnya kita akan mempelajari layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Bentuknya mirip dengan belah ketupat, tetapi panjang apa sisinya tidak semuanya sama. Untuk menghitung luas, kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, sedangkan keliling diperoleh dengan menjumlahkan keempat sisinya. Pada gambar berikut, sama dengan belah ketupat, D1 menunjukkan diagonal 1, dan D2 menunjukkan diagonal 2, yang digunakan untuk hitung luas layang-layang.
Selanjutnya adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki satu pasang sisi sejajar. Pada gambar ini kalian dapat melihat bahwa bentuk trapesium ada beberapa jenis, seperti trapesium semangki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Untuk menghitung luas, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sedangkan keliling dihitung dengan menjumlahkan panjang keempat sisinya. Bangun dataran terakhir adalah lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang berbentuk bulat dan tidak memiliki sisi maupun titik sudut. Pada gambar, terdapat R yang menunjukkan jari-jari, yaitu jarak dari titik pusat ke lingkaran. Sedangkan D menunjukkan diameter, yaitu garis yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada tepi lingkar. Untuk menghitung luas lingkaran, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Sedangkan untuk keliling, kita dapat menghitung dengan rumus keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali D, karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Nilai Pi biasanya dapat menggunakan 227 jika jari-jari atau diameternya kelipatan 7, atau menggunakan 3,14 jika jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7. Setelah mempelajari rumus luas dan keliling, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Diketahui dari gambar ini, panjang sisi adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah berapa luas dan keliling. Untuk bangun ini adalah bangun persegi, maka kita dapat menggunakan rumus luas dan keliling persegi. Rumus luas adalah sisi kali sisi, yaitu 12 kali 12 sama dengan 1,4 cm. Untuk keliling sama dengan 12 dikali 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 terus dengan 4 kali 12. Jadi kelilingnya adalah 48 cm. Jadi luas persegi berikut adalah 144 cm persegi, sedangkan untuk kelilingnya adalah 48 cm. Contoh soal kedua adalah contoh soal bangun gabungan. Perhatikan gambar berikut. Bangun ini kalau kita lihat merupakan gabungan dari trapesium dan juga persegi panjang. Kita lihat dulu ukurannya. Diketahui bahwa untuk panjang sisi sejajar trapesium adalah 8 dan juga 16. Dan tingginya 6 cm. Untuk sisi-sisinya adalah 7 cm. Sedangkan untuk persegi panjangnya 16 cm dan juga lebar 8 cm. Untuk menghitung luas, kita siapkan dulu bangun 1 dan juga bangun 2. Kita hitung masing-masing bangun dulu, habis itu baru dijumlah. Untuk bangun yang pertama yaitu trapesium, kita hitung luasnya. Luas trapesium sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita dapat setengah dikali 8 ditambah 16 dikali 6, yaitu 72 cm persegi. Sedangkan untuk luas bangunan kedua yaitu bangun persegi panjang ini, kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Kita mempunyai sisi 16 cm, panjangnya 8 cm untuk lebarnya. Jadi 16 dikali 8 sama dengan 128 cm persegi. Jadi luas gabungannya kita coba 72 ditambah 128, yaitu 200 cm persegi. Untuk kelilingnya kita hanya perlu menghitung sisi bangun gabungan berikut. Kita mulai dari sisi sebelah sini, yaitu 7 cm, ditambah 8 cm, ditambah 7 cm, ditambah 8 cm, tambah 16 cm, dan terakhir di sisi terakhir tambah 8 cm lagi. Dan kita dapatkan 54 cm. Jadi, luas bangunan gabung berikut adalah 200 cm dan juga kelilingnya adalah 54 cm. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah mempelajari bahwa bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Setiap bangun datar memiliki ciri-ciri serta rumus luas dan keliling yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu memahami ciri-ciri dan menggunakan rumus yang tepat agar dapat menghitung luas dan keliling setiap bangun datar dengan benar. Semoga materi hari ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai bangun datar. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan materi. Demikian penjelasan mengenai materi bangun datar. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengertian
jenis-jenis serta perhitungan luas dan keliling bangun data. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan.